Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Riset, kembali lagi di Ramadan Research Corner episode ke-7. Sobat Riset, dalam perjalanan akademik ada satu email yang sering membuat jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Kita buka perlahan, kemudian penuh harap ya. Lalu mungkin kalimat yang cukup menyakitkan ketika melihat email tersebut biasanya ada ucapan "We regret to inform you that your article is rejected." Nah, itu adalah kata-kata di mana artikel Anda di-reject dalam sebuah jurnal. Rasanya seperti kerja keras kita berbulan-bulan gitu ya, runtuh dalam satu notifikasi. Tapi benarkah penolakan itu akhir dari segalanya atau justru bagian dari proses yang menjadi peneliti yang lebih matang? Hari ini kita akan membahasnya bersama Dr. Elvan Vanhas Fatwa Khomeini, MAG, Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, sekaligus salah satu pengelola jurnal di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Assalamualaikum Pak Dr. Elvan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha, sehat Pak Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tema riset kita hari ini ya. Mari kita luruskan dulu persepsi dari sobat riset kita yang ada Oke. di eh, rumahnya masing-masing nih ya. Oke. Ketika artikel di-reject nih Pak, apakah itu berarti penelitiannya tidak berkualitas atau bagaimana Pak? Oke, Hmm, terima kasih Pak Miftah. siap. Begini, ketika artikel itu di-reject, Mhm, memang tadi disampaikan di awal, betul. ya bagi kita yang menanti Mhm, jawaban itu, ya betul. seperti ya tadi lah, seperti runtuh semua, Mhm, bumi seolah-olah runtuh iya gitu kan. Pak. Karena kita sudah berusaha, Betul. kemudian kita juga berharap begitu ya, Mhm, bahwa ini bisa diterima sehingga ya misalnya nanti dikaitkan dengan keperluan kalau dosen mungkin dia ada yang salah gitu. mhm, Nah, pengalaman saya mhm, baik sebagai author maupun sebagai reviewer, alhamdulillah saya mereview di beberapa artikel juga Pak Hanif. mhm. Uh, jadi ketika di-reject, sebetulnya itu adalah bagian dari proses apa namanya akademisi Mhm. apa, di lingkungan inilah ya masyarakat ilmiah Betul, begitu. betul. Makanya ketika di-reject, Mhm. sebetulnya kalau saya bilang ya don't worry Iya, gitu kan, Denuri, just betul try ya. again Oke, begitu kan. betul. Tinggal nanti, nah kadang kan penolakan itu ada dua. Ada yang memang ditolak sama sekali, Hmm. tidak ada keterangan apapun, Mhm. tidak ada kejelasan. Nah, Oke. tapi ada juga ditolak dengan penjelasan. Iya Nah, betul. Iya. kalau berbicara penolakan tanpa penjelasan apapun, Hmm. maka kalau saran saya beberapa pengalaman, termasuk waktu itu ada juga dosen UNTAS Mhm. yang saya apa curhat saya waktu Betul. itu, waktu itu ditolak dan tidak ada alasan apapun Oh gitu ya. penolakannya. Iya, saya sampaikan cek pertama cek template-nya. Ah, betul ya. Nah, itu pastikan sesuai dengan template. Apalagi Oke. kalau apa jurnal internasional tuh ya kadang mereka tidak mau ribet ya. Betul. Sesuai lanjut, tidak sesuai ya sudah reject Oke. begitu. Dan, Nanti pastikan template-nya. Yang kedua ya scoop-nya begitu mhm. kan. Kalau sudah sesuai scoop-nya, template-nya, saya kira insya Allah itu mesti ada jawaban. Nah, Amin. nanti kita ini aja lagi, submit lagi. Betul. Nah, yang kedua, kalau memang nanti penolakan dan ada alasannya, Mhm. maka alasan itulah yang kita perbaiki. Bahkan saya ini yang sedang maju sekarang itu luar biasa. Bahkan Oke. gini, saya ketika ditolak, alasannya bahwa di situ kan disampaikan bahwa ini Betul. artikel ini menarik, gitu. Betul. Tapi di satu sisi apa namanya analisis terhadap populasinya kurang detail. Oke. Hmm. Oke, maka setelah itu saya lakukan revisi. Revisi. Oke. Saya masukkan sesuai masukannya. Mhm. Ternyata ya jawabannya masih ditolak juga. Mhm. Tapi ditolaknya kalau ini bukan masalah kontennya, tapi lebih pada oh karena populasi yang jadi apa ini ya ini apa objek Objek penelitian ya. penelitiannya Mhm. itu usianya tidak sesuai dengan scope artikel. Gitu. Oh, oke. Padahal kan saya waktu itu orang tua ya, kalau Iya, orang tua iya. berbicara anak atau Anak usia ya. Iya, dini. iya. Tapi karena sampelnya langsung respondennya adalah orang Orang tua tua, gitu ya. maka mereka tidak menerima karena mungkin nama artikel juga early childhood gitu kan. Childhood ya, Bro. Akhirnya tapi setelah itu jangan jangan khawatir tadi saya Hmm. sampaikan. Kenapa?
Karena kalau kita biasanya ada Springer tuh Mhm. dan lain-lain lah ya. Nah, kalau nanti dia mengarahkan Betul betul. ke jurnal mana, seperti Mhm. itu. Dan makanya tadi tidak ada istilah menyerah. Ya sudah, mungkin itulah latihan kesabarannya bagi seorang Oke. peneliti. Baik, Pak. Bagus sekali ya tadi paparannya. Betul. Nah, itu mungkin banyak dialami oleh para penulis ya, Pak. Nah, biasanya, Pak, untuk hal-hal seperti apa, Pak, yang biasanya tidak disadari oleh penulis ketika mensabitkan artikelnya di jurnal, Pak? Oke, eh yang sering kali kurang disadari itu Mhm. ya kalau dari tadi ya, Mhm. kalau dari secara administratif kan tadi yang Mhm. tidak sesuai skupnya, Betul. kemudian tidak sesuai template-nya Mhm. gitu. Atau kemudian nah, tapi kalau berbicara substansinya, Iya. biasanya nanti itu satu lemahnya di gap analisis biasanya di Oke. situ. Mhm. Kemudian yang kedua, kelemahan kita itu biasanya ya mungkin artikel penulis author Indonesia begitu kan, Betul. itu kajian teorinya kurang mapan Mapan, begitu. oke. Mhm. Bahkan karena kebiasaan kita itu mengutip begitu ya. Betul. Padahal kan kajian teori itu ya mengutip, tapi kan tidak harus mengutip Tip kalimat kalimat, per betul. kalimat. Mhm. Mhm. Tapi kan ide gagasannya. Iya. Sehingga ketika misalkan mengutip sebuah teori dari tentang A, Mhm. nah, tapi dikutip dari A, B, C, D, E itu akan lebih kuat Oke, gitu. betul Nah, betul. salah satunya itu. Kemudian yang selanjutnya, ya saya kira kalau di artikel internasional tidak muluk-muluk, so tidak perlu Betul. banyak-banyak juga. Mhm. Yang penting kalau sudah tip analisisnya bagus, Mhm. kemudian rumusan masalahnya oke, metodenya tepat, begitu kan. Iya. Pembahasan, nah yang paling penting lagi di pembahasan ini. Kan pembahasan itu bukan hanya menyampaikan hasil penelitian itu saja, Betul. tapi di situ mesti ada diskusi. Iya, Nah, benar itu benar, Pak. kelemahan kita di situ. Iya. Makanya diskusi itu kan kalau saya memahaminya diskusi dalam sebuah artikel itu Mhm. menyandingkan dan membandingkan. Iya. Artinya ya berarti kan kita harus punya rujukan juga artikel-artikel Oke. yang memiliki kemiripan atau Betul. relevan dengan penelitian Konten kita. kita, betul. Sehingga coba kita sandingkan, coba kita bandingkan, nah Mhm. sehingga nanti kita bisa menentukan posisi penelitian kita di mana. Nah, itulah Betul. yang nanti kemudian ya tadi pada akhirnya kan dari awal gap analisisnya, Mhm. kemudian pembahasan di situ nanti akan terlihat novelty-nya. Ah, iya. Saya Siap. kira itu. Betul, oke. Nah, Pak, banyak penulis ya yang mungkin belum benar-benar memahami nih Pak, Iya, terkait bagaimana proses seleksi jurnal yang berlangsung. Nah, di sini kan Bapak sebagai pengelola jurnal juga Pak iya, ya di iya. Untas nih. Ini bisa Bapak jelaskan sedikit ya Pak, apa saja tahapan yang dilalui artikel ya, sejak dikirim sampai diputuskan diterima atau ditolak? Mungkin dari awal submit sampai Oke, bisa publish itu gimana Pak mungkin? siap, siap. Nah, jadi ketika artikel itu masuk Mhm. ke OJS lah gitu Betul ya. betul. Nanti yang pertama kali menghandle itu berarti kan ada jurnal manager. Hmm. Nah, itu jurnal manager juga akan ngecek dulu, Mhm. memastikan bahwa artikel ini ya biasanya kalau itu tadi secara administratif lah ya, Mhm. memastikan bahwa skupnya, kemudian apa template-nya Mhm. itu sudah sesuai lah begitu. Betul. Nah, kemudian biasanya nanti ada penugasan editor. Iya, Nah, sebetulnya nanti yang mengecek semua substansi itu editor. editor, betul. Walaupun kemudian nanti ada reviewer. Hmm. Kalau itu kan apa namanya yang akan memberikan masukan, Sukan, saran dari pihak luar gitu. hmm. Sebenarnya kuncinya kan di editor ya Editor, sebenarnya betul, gitu. betul. Tapi nanti setelah editor oke, misalkan oh udah nih secara substansi oke bisa Mhm. dilanjutkan, maka mesti ada peer review namanya kan. Iya, Nah, betul. makanya ada reviewer. Itu juga kan ada berbagai macam cara Mhm. mereview begitu kan. Biasanya ada juga ya makin bagus jurnalnya, Jurnalnya makin ketat ketat ya, reviewnya betul, begitu. betul. Nah, saya gitu. Kalau reviewer sudah ada masukan, nah Mhm. biasanya nanti ada catatan-catatan Mhm. kembali oleh ke editor, kemudian editor nanti akan menyampaikan kembali kepada penulis untuk melakukan revisi. Mhm. Nah, kalau sudah melakukan revisi, saya kira nanti kalau dia mengikuti, dia akan publish pada Betul. akhirnya. Nah, yang biasanya kan kalau yang tidak akan yang akan terkendala itu ketika dia diberikan masukan, Mhm. tapi dia tidak mengikuti. Nah, makanya tip and triknya Mhm. ketika merevisi, satu nanti dibikin tabel. Selain Betul, memang artikelnya kita ubah, kita betul. juga bikin tabel. Mhm. Catatan reviewernya apa, Apa gitu? kemudian perbaikannya Iya, mana. jadi harus jelas ya Pak ya, Iya, satunya sehingga per nanti poin ya. fokus ke situ. Mhm. Saya kira itu, Pak. Oke, siap.
Terus Pak, dalam tahapan yang tadi sudah Bapak jelaskan, ini biasanya pada tahapan mana nih si penulis ini sering banyak gugur nih Pak? Oke. Apakah pas ketika di editorial, atau ketika pas di review kembali ke editor, kemudian nanti mau publish, kemudian ada juga yang seperti itu Iya, katanya iya. Pak ya? Nah ini seperti apa? Eh, Kalau di jurnal yang bereputasi lah ya, Betul, itu biasanya gugur itu banyaknya di editor. Jadi editor. belum masuk ke reviewer, karena Mhm. kalau sudah masuk pada peer review, Ya, itu kan secara substansi sudah dia sudah ini layak kayak gitu gitu kan. ya. Betul, betul. Tinggal dia Hmm. memberi apa ini Memoles gitu ya Pak ya? masukan dari pihak Hmm. luar. Nah, memang biasanya di editor. Editor ya. Nah, karena apa nanti substansi itu ya tadi dia akan melihat bagaimana nih satu kan kebaruannya, Betul. bagaimana kemudian nanti gap analisisnya bagaimana, Mhm. penyusunan metodenya, kemudian dalam Mhm. pembahasan, termasuk juga kan reference. Nah, ini Mhm. seringkali kita abaikan. Reference itu juga kan beberapa mensyaratkan ada Mhm. beberapa minimal jumlah reference, Betul, betul. bahkan mungkin reputasi dari referensinya itu Oh, sendiri, gitu. Bahkan mungkin tahu dari referensi itu sendiri, iya, Pak. Ya, betul. Tapi ada tuh sobat riset Pak yang di rumah iya, gitu ya, yang pernah ada memberikan pengalamannya. Oh, saya sudah diterima ketika di pertama editor ya, kemudian masuk ke reviewer. Kemudian beberapa kali revisi, ketika sudah beberapa kali revisi, di ujung-ujungnya pas copy editing atau misalnya sebelum copy editing terjadi rejection, Pak. Ah, iya. itu biasanya kenapa tuh Pak bisa seperti itu? Sebetulnya kalau yang saya pahami, Hmm. sebenarnya kalau sudah review dan kemudian dia sudah sudah ini ya memenuhi Hmm. melakukan revisi sesuai dengan Oke. catatan reviewer, saya kira itu sudah Kemungkinan aman. besar ya Pak Ya ya, udah pasti nggak ya. mungkin ini lagi. Nah, Hmm. ada kemungkinannya Hmm. kalau kembali ini Tidak sesuai bahwa kayaknya ya. revisinya tidak sesuai, ya Ya, kelihatannya sudah mengembalikan, betul. tapi malah tidak sesuai. Justru kadang ketika tadi kenapa saya kasih tip dengan tabel. Kan gini, revisinya misalkan saya review itu 4 Mhm. poin. Betul. Poin apa saja. Kadang kan kalau revisinya hanya merubah artikel, Betul. maka reviewer atau editor akan baca lagi. Iya. Nah, ketika baca, nemu lagi Ya, kesalahan. kesalahan ya. Kelemahannya misalkan lebih dari itu. Ya. Nah, mungkin saja ternyata setelah dikembalikan, karena tadi tidak fokus di revisinya, Mhm. oh malah menemukan bahkan itu malah substansi juga. Akhirnya ya bisa di-reject gitu. Ya, Iya, ada kemungkinan bisa kan seperti seperti itu. itu. Makanya berarti harus pastikan poin per Iya, poinnya, Pak ya. betul, Jadi betul. supaya itu juga mempermudah ya editor juga Iya, ya. Supaya ketika ngecek wah ini udah direvisi berarti bagian ini bagian ini. Makanya biasanya suka di highlight juga ya, Pak iya, ya. Ah, betul. gitu ya. Oke. Pak, mungkin di bagian yang penting ya untuk sobat riset pahami mungkin ya, apakah benar ya bahwa hampir semua peneliti bahkan yang sudah profesor pun Iya, bisa ada kemungkinan ditolak ya Pak. Pernah mengalami penolakan. Betul ya Pak ya? iya. Oh, itu biasa. Udah biasa ya. Saya juga nge-review beberapa, kan saya tuh ini kan, Betul. di beberapa Jurnal ya jurnal Pak ya. lain. Hmm. Q1, Q2, Betul. kan. Tapi kan reviewer inilah eksternal. Eksternal betul. Yang saya dapat tuh anak pers, ada dokter. Betul Kan ya. saya juga mengikuti. Nanti biasanya kan reviewnya ada beberapa. Betul. Tapi kan di apa namanya di akun saya itu Hmm. nanti kan bisa men-tracking. Iya, Ternyata di akhirnya reject. reject. Betul Ya, itu betul memang betul. dari profesor ini. Em, Ya karena tadi pada akhirnya masalah bagus tidaknya itu hmm. kadang juga ya selain objek kita juga berusaha objektif, tapi tetap ada subjektivitas. Hmm. Subjektivitasnya siapa ya reviewer juga. Reviewer juga Karena betul. reviewer kan seluruh dunia. Betul, Iya Pak. begitu. Iya, benar. Iya, betul Sobat Riset. Jadi, betul ya sesuai dengan tema Pak Dr. Evan tadi ya bahwa ketika artikel di reject ya berarti don't worry and just try again. Ya, jadi coba terus sampai 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 kapan Pak? Sampai goal berarti ya Pak ya, Iya. sampai bisa terbit berarti ya. Jangan sebagus apapun artikelnya kalau tidak disabit-sabit ya sama aja Pak ya, tidak akan terpublishkan gitu ya. Oke Pak. Jadi sebenarnya reject itu bukan tanda kegagalan berarti ya Pak ya. Nah, tapi bagian dari ekosistem ilmiah kita ya Pak ya sebagai dosen berarti ya Pak ya. Nah, oke. Tapi biasanya kata reject itu menyakitkan juga Pak. Biasanya kita dosen itu berharapnya ketika submit, wah pengennya publish, tapi Iya. ternyata editor memiliki pemikiran yang lain sehingga di reject ya. Kemudian di sini kita juga sobat riset ya seringkali membuat penulis terpukul ya bukan hanya status rejectnya ya, tapi biasanya komentar tajam dari reviewernya Pak. Iya. Tadi yang sudah Bapak sampaikan bahwa di situ ada komentar ya yang biasanya disertai tentang rejectionnya gitu ya.
Nah, sebaiknya kita membaca dan menyikapi komentar tersebut agar tetap objektif itu bagaimana, Pak? Supaya tidak terbawa emosi Oke. ini, Pak. Satu yang harus kita lakukan ketika artikel kita di-reject dan ada Mhm. komentar, bersyukur. Bersyukur ya, Ya, iya. artinya itu dibaca, Dibaca ya. Tidak diapresiasi, ujug-ujug langsung ya. di-reject ya, Pak ya. Nah, karena nah ini kita harus kita pahami. Masyarakat ilmiah, khususnya di dunia, beda dengan masyarakat di Indonesia. Hmm. Kalau di Indonesia kan ada ewu pakai bu ya. Nah, betul betul betul. Bukan, kalau mereka apa adanya Iya, begitu. Kayak kan jelek ya bilang yang jelek jelek gitu kan. ya. Kalau tidak sesuai, tidak sesuai gitu. Oke. Nah makanya justru ketika ada komentar, justru itu bagi kita tuh bersyukur. Berarti, oh Mhm. ini loh. Dan mereka itu, saya juga pernah kan ditolak gitu. Saya masukkan lagi dengan yang sama di situ. Sama. Di Akhirnya jurnal yang sama berarti iya ya, di Pak ya? jurnal yang sama. Oke. Nah itu, kecuali kalau sudah memang, oh karena memang scoop, kalau itu kan nggak bisa Nggak bisa, dipaksakan di situ. betul ya. Berarti Tapi belum tentu kemudian ditolak di satu jurnal, di jurnal lain ditolak, belum tentu. belum tentu Ya, ya. makanya ya sudahlah, apa, setiap jurnal punya kekhasannya gitu kan. Di situ satu sisi memang ada sisi-sisi objektif, Betul. tapi di situ sisi ada sisi-sisi subjektivitas itu. Iya. Nah, makanya ya kita selama mau mencoba dan tidak Mhm. pernah menyerah ya sudah. Ditolak di sini ya usaha lagi gitu kan. Iya. Kalau di sini udah mentok itu yang lain. Oke. Nah, berarti buat sobat riset kita Pak yang di Ya. rumahnya masing-masing nih ya, kalau misalnya artikel ditolak, nah langkah strategi apa nih Pak yang Iya. sebaiknya dilakukan? Kemudian apakah langsung dikirim ke jurnal lain atau tadi kata Bapak mungkin direvisi dulu secara total atau bahkan perlu diskusi ulang dengan tim penulisnya atau seperti apa Oke. Pak? Mhm. Nah, kalau di-reject tadi kan, kalau ada komen saya kira ikuti dulu. Oh gitu dulu ya Ya, berarti ya. ikuti. Kalau memang tidak ada, makanya kan tadi pastikan oh, Mhm. jangan-jangan cukup dengan template-nya. Oke. Nah, Mhm. kalau hanya setelah diperbaiki ternyata masih di-reject, Mhm. nah dan memang misalkan tidak ada komen apapun, ya Mhm. berarti mungkin kita cari alternatif yang lain lah begitu ya Mhm. untuk jurnal lain. Tapi bukan berarti ketika ditolak di satu jurnal bahwa artikel itu jelek, belum Mhm. tentu, Belum belum tentu tentu. ya. Nah gitu. Nah, belum tentu jelek lah gitu. Mhm. Karena mungkin ya ini aja standarnya berbeda. Kayak gini misalkan, kalau kita misalkan mau penerimaan seorang pegawai lah Betul. misalkan. Nah, ketika penerimaan pegawai, satu perusahaan dia menstandarkan minimal 90. Betul. Tapi perusahaan lain 80 Iya. gitu. Nah, ketika ada yang daftar di perusahaan A yang standar 90, nilainya 89, kan pasti Pasti di-reject. di-reject Karena ya. standar Iya. 90. Tapi bukan jelek, ternyata di perusahaan B mah diterima Iya, standarnya. Nah, jadi kalau 8. memang sudah berusaha di pengen kadang kita misalnya pengen Q1 gitu, Mhm. ya Turunkan turunkanlah lah gitu levelnya, ya. gitu saja. Itu jadi strategi juga berarti ya, Iya. Pak, ya. Jadi kalau pinginnya Q1 gitu ya, apalagi yang free gitu ya, tanpa membayar biasanya itu agak ketat berarti ya, Pak, ya. Oke. Jangankan yang free, yang bayar aja Yang ketat. bayarnya nah itu, di Q1 itu udah mau sulit gitu ya, bayarnya luar biasa gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi berarti bagusnya direvisi dulu kalau ada masukan Ya. ya, Pak, ya. Kemudian kalau misalnya tidak ada masukan, dicek lagi ya berarti ya terkait tentang skupnya. Nah, atau misalnya di situ ada keperluan, Pak, untuk bisa diskusi dengan tim dulu atau misalnya apa biasanya atau Kalau tidak itu ada? kalau itu kan mestilah ya, Mesti karena ya. itu kan artikel, apa, kerja sama tim. Mhm. Tapi kan kalau kita terkait dengan, apa, pihak eksternalnya, Betul. ya saya kira tadi sudah ini ya lakukan aja, selesaikan dulu, upayakan di situ, Mhm. Mas mentok, Mhm. cari, Siap. yang setara dulu, ya ternyata mentok, ya sudah turunkan saja dulu. Jadi intinya tidak ada, apa, artikel hasil penelitian yang memang kalau itu betul-betul kita meneliti begitu kan, Mhm. yang tidak layak publish lah sebetulnya. Kalau menurut saya Oke. tuh ya, tinggal nanti standarnya saja ini. Iya. Mungkin standar kita masih di level mana, Nah, ya kita kan tahu diri lah begitu ya. Jadi siap. tidak bisa pengennya, kok standar kita misalkan masih di level Q4, Hmm. Q3, atau misalnya masih di Sinta. Ya boleh mencoba, tapi Mhm. kemudian kalau misalnya dikejar dengan deadline, ya Mhm. mungkin turunkan satu level kan tidak ada Ah, masalah gitu. begitu. Tapi kalau jenis penelitian nih Pak, kan jenis penelitian itu ada yang kayak satu variabel, ada Nah, dua variabel, berbagai variabel itu juga sama menentukan atau gimana? Atau gimana kita cara menulisnya tuh, meramunya? oh, Menurut kalau Bapak? itu kan setiap jurnal punya kebijakan masing-masing. Betul. Kan ada Mhm. yang hanya menerima original saja, Betul. original Mhm. artikel, berarti itu hasil penelitian. Tapi ada juga case study, Case study kemudian literatur ada review ya Pak ya. literatur review. Dan memang itu kembali ke ini. Kembali Intinya kalau itu mah ngikuti ini aja, nah, apa, yang di guide guide jurnalnya dari aja jurnal. ya. Oke. Nah, terus Pak, karena Bapak ini sebagai pengolah jurnal gitu, Iya.
kira-kira apa kesalahan ya umum dari para penulis ini yang bisa dihindari sebetulnya oleh penulis ini? Hal sederhana tapi ini luput dari penulis nih. Oke, Nah, yang paling mendasar ya, hmm. meneliti karena kepentingan. Nah, itu ya. Kalau Maksudnya apa tuh, Pak? Maksudnya apa tuh, Pak? ya meneliti contohnya nih, Eh, ini mahasiswa ya, kalau betul mahasiswa betul. meneliti karena ingin LOE saja. Iya Ini iya. meneliti seadanya. Yang Oh, penting oke. nanti bisa submit, LOA dapat gitu keluar. LOA gitu kan. Meneliti itu harus menjadi bagian dari tanggung jawab ilmiah. Betul. Sehingga kalau tanggung jawab ilmiah, Hmm. saya yakin hasilnya itu akan Bagus ya, bagus bagus. Ya. gitu. Karena kalau hanya sebatas kepentingannya tadi untuk JAD, Jadi gitu ya. kepentingannya untuk tugas akhir, Hmm. pasti saya pastikan Hmm. prosesnya asal. Hmm. Nah, bahkan mungkin banyak Kopas, apalagi Betul. sekarang mungkin AI Iya, iya. ya Bang, menggunakan bantuan AI. Hmm. Padahal ya pengelola jurnal juga makin canggih Iya, sekarang. betul. Bisa Bisa mengecek mendetek ya. iya. Benar, benar, benar. Eh, iya, berarti bisa dihindari tuh ya teman-teman atau sobat riset di rumah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan penelitian, usahakan terhindar dari konflik interest ya, Pak, Iya, ya. Kepentingan-kepentingan itu jadi dihilangkan ya. boleh Oke, lah. Kepentingan itu boleh ada, tapi iya. nomor sekian Siang ya, ya. makanya utamanya itu adalah tanggung jawab ilmiah kita Nah, sebagai akademisi. Jadi betul, meneliti itu bagian dari tanggung jawab. Makanya hasilnya kan yang paling penelitian yang hebat itu sebenarnya kalau saya pribadi bukan betul. masalah Q1, Q2, Mhm. Q3. Tapi bagaimana penelitian ini memberikan manfaat dan berdampak pada Nah, masyarakat. mhm. Nah, cuma kan untuk mengukurnya ya standarisasinya ya tadi Tadi sebenarnya ya, fokus kita itu Skopus ya. untuk standarisasi. Standarisasi. Oke, siap, betul ya. Oke. Sedikit Pak, tadi mengikatkan gitu bahwa di perjurnalan gitu Pak, itu Ya, kalau untuk internasional itu biasanya takutnya ada teman-teman sobat ya. riset atau ya yang kurang paham terkait nama kalau di jurnal internasional bereputasi itu apa aja sih Pak? Kemudian ada jurnal nasional bereputasi itu apa aja gitu Pak? Ah, Nah, itu yang ya. disebut di sana Pak. Ya mungkin yang saya tahu ya, Hmm, kan ada yang bereputasi terindeks Scopus, betul. ada WOS, Bos gitu ya, betul yang ya. lain pun ada penikut yang lain-lain, tapi Mhm, yang biasa kita gunakan ya di Indonesia lah, ya mhm, yang nanti link ke Sinta itu kan betul. WOS dengan Scopus ya, Scopus. betul Pak. Kalau nasionalnya Pak? Kalau nasional Hmm. itu kan Sinta, ya Cinta kan ya. Sinta. Walaupun kan kalau untuk artikel-artikel level nasional itu kan dari Sinta bisa diambil. Mhm. Kemudian dia kalau terindeks scholar, kemudian apa Garba kalau itu kan Beda ini gitu. aja ya untuk base Base datanya datanya gitu. ya. Tapi kalau di nasional ya sebetulnya hanya ada Sinta itu. Sinta ya. Berarti kalau Sinta itu dari Sinta 1 sampai Sinta Nah, 6 berarti ya Pak ya, ya. Paling rendah berarti Sinta ya, 6 ya Pak. Kalau Scopus berarti Q1 sampai Q4 oke. ya. Gitu siap. Oke, baik. Pak, kalau boleh reflektif sedikit ya, berapa penting mental tahan banting dalam dunia publikasi ini? Jadi harus bagaimana sih si sobat riset ini harus tahan banting dalam publikasi ilmiah ini supaya tidak terpuruk misalnya dalam penyesalan ya ketika di reject gitu ya, Pak ya. Baik. Ya makanya kan tadi kita ya kalau dalam apa ini Ramadan nih Iya, betul. bahasa agama itu Ah, apa luruskan niat. ya betul. Jadi sebetulnya kan meneliti keinginan kita Hmm, memberikan kontribusi. hmm, Berkontribusi, memberikan ide gagasan, sehingga ide gagasan kita bisa bermanfaat, betul. berdampak pada masyarakat. Hmm, Itu perlu luruskan. siap. Kalau sudah seperti itu, kan sebenarnya publikasi itu sebenarnya ini kan sarana saja, alat untuk Luaran ya, Pak ya. ya Hmm. publish itu kan supaya untuk meluaskan Betul. sebetulnya gitu. Mhm. Makanya penelitian itu hari ini seringkali penelitian itu banyak, Mhm. tapi Betul. hanya seolah-olah tumpukan sampah. Betul. Karena Mhm. apa? Dia hanya mengejar tadi, Mhm. asal publish, Publish, kemudian untuk nah, tapi kalau yang bagus itu mau di reputasi berapapun kalau betul. menurut saya itu, Mhm. kalau itu bisa mendatangkan kemanfaatan, kemaslahatan, Betul. ya pada akhirnya kan justru yang paling tinggi itu nilai itu kan rekognisi. Iya, rekognisi, betul. Rekognisi nasional dari masyarakat kita Mhm. atau masyarakat internasional. Iya. Recognition itulah yang kemudian justru kalau itu menurut saya bukan hanya pengakuan pada keilmuan, Wah, betul. tapi juga mungkin nanti dia akan mendapatkan pengakuan pada aspek-aspek lainnya. Betul. Gitu. Benar benar, Pak, ya. Jadi
Kadang orang itu mengejar pengen di Q1 betul itu juga Iya, bagus ya Pak ya. Tapi yang bagus impact faktornya itu ya Pak ya kelihatan ya. Oke benar. Oke, Pak Elvan, sebelum kita benar-benar menutup episode iya. ini, boleh tidak Bapak misalnya berbagi semacam checklist sederhana misalnya. Apa saja yang wajib dicek penulis sebelum misalnya menekan tombol submit nih Pak ke Oke. jurnal. Kayak tadi. Nah, sebelum itu ya checklistnya kalau Hmm, untuk internasional saja lah betul, ya, betul, betul. karena kan pasti standarnya lebih tinggi Lebih ya. tinggi. Semua kan, tapi kan Oke. tidak jauh beda. Hmm, Nah, kalau yang internasional, kita harus memastikan dulu. Nah, kalau terkait dengan administrasi itu, hmm, selain memang scope, kemudian tadi ya template-nya sudah sesuai, hmm, gitu. Nah, kemudian kita juga jangan lupa untuk apa menyepakati hmm. siapa urutan penulis, Siap. terus nanti siapa yang akan menjadi correspondingnya, Iya, gitu kan. Nah, karena itu juga akan menentukan kalau untuk dosen kan nanti untuk juga juga betul, betul. penilaiannya. Dan kemudian kalau itu sudah, nah kemudian kita pastikan juga tahapan-tahapan kalau bahasa Inggris itu ya mungkin karena biasanya kalau kita yang punya keterbatasan bahasa Inggris, Betul. kan kita mengandalkan Google Translate Oke. atau Deep Translate. Hmm, Sebenarnya nggak ada masalah sih itu. hmm. Cuma harus check and recheck. Gitu kan, check and recheck. Karena seringkali sebetulnya mah Google Translate, DeepSeek Translate itu sangat membantu. Hmm. Cuma yang seringkali kenapa kacau bahasa Inggrisnya, Iya, karena bahasa benar. Indonesianya kita yang kacau. Ada coba bahasa Indonesia dulu yang Nah, benerin ya Pak ya. makanya check and recheck, cross check. Hmm, Kalau saya biasanya kalau Google hmm, Translate begini, definisi hmm. begini. Nah, Betul. bahkan kalau ada kawan kita, rekan kita Hmm, yang memang expert di bidang betul. bahasa ini, ya minta Mencoba untuk dibaca dibaca ya, Pak, ya, dulu, proofreading ya. reading. Betul. Nah, itu penting tuh kalau di Mhm, luar. Nah, kalau sudah itu, ya kemudian memastikan semua. Terus nanti kan kalau di luar tuh biasanya ada yang dipisah nih antara oke. manuskrip Oh iya, sama dengan kabel gitu ya Pak ya, itu isi dipisahkan. Ini kita gambar. sudah menyiapkan gitu kan. Iya, Oh ini manuskripnya. Kemudian nanti tuh ada apa namanya letternya apa itu ya, ya surat letter ya Pak pernyataan ya, letter. ya cover letter Kemudian ya. ada tabel, Mhm, ada yang lain-lain. Nah, itu sudah betul. dipersiapkan sehingga kalau sudah oke semuanya, ya tinggal di satu ini apa entry ke Mhm. sistemnya. Kemudian ya jangan lupa Bismillah. Bismillah, disubmit ya Pak ya. Oke, klik tombol Ya, submit ya Pak ya, jangan disimpan saja ya. Oke, terakhir Pak. Untuk sobat riset yang mengalami penolakan, pesannya gimana nih Pak? Dari Bapak nih khususnya untuk mereka-mereka yang ditolak nih saat ini dari oke. artikel jurnalnya ya. Oke. Mas, sebenarnya kalau untuk artikel luar ya, Mhm, itu editornya sebenarnya mereka tuh responsif juga. betul. Jadi bahkan kalaupun sebelum penolakan itu kan kita nggak ada masalah, kita sering berkoresponden, Mhm, mengirim email. Yang betul. penting ya memang hal yang substansi. Mhm, Nah itu, jadi nanti apa namanya bisa ada komunikasi lah. mhm, Minimal nanti kalau hal yang kecil ya kan kalau ada komunikasi mungkin bisa ya. diantisipasi. Nah tapi kalau ada penolakan misalnya ya sudah lah kalau saya tadi sampaikan don't worry gitu Oke, kan. Ini bukan berarti akhir dari kehidupan gitu kan. Itu bukan betul. kiamat, itu hanya bagian dari proses pendewasaan kita Mhm, dalam apa ini ya menjalankan tanggung jawab sebagai masyarakat masyarakat ini. betul. Gitu. Nanti jadi kalau misalkan ditolak, coba lagi, Coba lagi, coba coba lagi. lagi ya. Kalau saya dulu ingat di pesantren gitu kan, Mhm, kamu tuh kalau nggak betah di pesantren, mhm. coba setahun. Nanti kalau nggak betah, 2 tahun. Terus saya akhirnya Akhirnya jadi betah gitu Pak. dan 6 tahun nggak betah ya kan kalau udah selesai Selesai, ya iya betul. tidak ada kata istilah menyerah ya Iya. tapi kita berhenti ya kalau sudah Sudah, berhasil iya. gitu. Betul, betul. Jadi kalau sudah terbit ya Pak, sampai Nah, publish. Oke, terima kasih Pak. ya. Ada closing statement Pak sebelum kita tutup Pak? Oke, menulis artikel Hmm. atau meneliti itu adalah tanggung jawab sebagai masyarakat akademisi gitu Hmm. kan masyarakat ilmiah maka luruskan niat kita Hmm. meneliti itu bukan semata-mata karena ingin publish di jurnal Scopus berapa, Hmm. Sinta berapa. Niatkan bahwa penelitian yang kita lakukan ini supaya memberikan manfaat, dampak begitu kan, baik diri, keluarga, masyarakat, baik itu mungkin masyarakat secara nasional maupun internasional. Nah, kalau itu niatnya sudah seperti itu, insya Allah
Anda kalau yang niatnya lurus, terus benar prosesnya, insya Allah lah ya. Publikasi itu ya hanya cara saja. Nanti bisa banyak cara lah. Nanti justru apa seringkali mungkin di sini ditolak, di sini ditolak, justru Allah kasih jalan yang terbaik. Baik, ya. Nah, dan pernah saya lakukan itu. Saya tidak terlalu muluk-muluk. Pertama kali publish itu kan Q2, sekarang udah jadi Q1. Betul, Saya betul. masukkan lagi susah. Nah, waktu itu Bener. saya sini tolak, sini ditolak, sini Ternyata ditolak. malah dapat yang bagus malah ya, Pak, Lalu ya. saya masuk MT3, M4. Malah dibalik ya, Pak, malah yang rendah dulu ya gitu. Dapat yang bagus. Baik, terima kasih Sobat Riset sudah mendengarkan barusan dari pesan Bapak Dr. Elvan ya, bahwa intinya jangan menyerah dalam penulisan artikel ilmiah ya. Sejatinya ketika dalam kehidupan itu pasti menemukan kegagalan ya Pak ya. Nah, ketika gagal bagaimana kita itu bangkit ya. Jangan sampai ketika gagal menyerah dan kita meratapi kegagalan tersebut ya. Baik Sobat Riset, dari diskusi hari ini kita belajar bahwa dalam dunia akademik ya penolakan bukan akhir dari segalanya ya, melainkan bagian dari perjalanan kita. Artikel yang di-reject bukan berarti kita gagal ya, teman-teman. Nah, bisa jadi itu adalah proses menuju versi terbaik dari penelitian kita ya. Jadi kalau artikelmu di-reject, jangan berhenti, jangan menyerah, perbaiki dan kirim lagi gitu ya. Don't worry dan just try again. Nah, sebagaimana yang tema kita hari ini ya. Oke, terima kasih Pak Dr. Elvan atas waktunya dan insight-nya yang sangat luar biasa pada hari ini. Baik, Sobat Riset, saya Miftahul Falah pamit undur diri. Sampai jumpa di Ramadan Research Corners berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak.